Bab 1651. Jenderal lainnya mengangguk mendengar usul ini. Ihsan menyahut, "Ku dengar, Wira sudah punya 200.000 pasukan. Jumlah kita memang lebih banyak. Tapi, kalau bertarung dengan pasukan Wira, gimana kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menguasai kerajaan Nuala? Begitu kerajaan Nuala diberi peluang untuk beristirahat, mereka mungkin menjadi bencana besar." Ihsan adalah orang yang tegas. Pendapat semua orang sama, tetapi pendapatnya justru berbeda. Kemudian, Ihsan sontak menggebrak meja dan berkata, "Lakukan sesuai perintahku. Taklukkan kerajaan Nuala terlebih dahulu, sisanya baru kita pertimbangkan nanti." Kini, Ihsan jelas sudah berbeda. Dia adalah jenderal besar kerajaan Beluana yang memiliki banyak bawahan dan berkuasa atas kekuatan militer. Karena Ihsan sudah membuat keputusan, tidak ada yang berani berkutik lagi meskipun merasa tidak puas. Ketika orang-orang hendak keluar, seorang prajurit tiba-tiba berlari masuk dengan tergesa-gesa dan berteriak, "Lapor!" Tatapan para jenderal sontak tertuju kepada prajurit itu. Prajurit itu berkata, "Wira sudah menerobos kota Siluet dan membuka beberapa garis pertahanan kita. Sekarang, mereka hanya tersisa belasan kilometer dari benteng Talok. Tapi, mereka nggak melakukan pergerakan apapun, sepertinya sedang menunggu pasukan besar." Para jenderal pun terkejut mendengarnya. Mereka tidak menduga Wira akan segesit ini. Dia baru menerobos kota Siluet, tetapi sekarang sudah begitu dekat dengan mereka. Apakah pria ini ingin bertarung mati-matian dengan mereka? Sepertinya, Dahlan si brengsek itu memberitahu Wira tentang strategi kita, makanya Wira bisa menemukan benteng Talok. "Dasar nggak berguna," maki Ihsan dengan gusar. Akan tetapi, tidak ada gunanya marah. Dia juga tidak mungkin bisa menemui Dahlan di saat seperti ini. "Jenderal, sepertinya kita tetap harus bertarung meskipun nggak ingin. Bagaimanapun, Wira sudah begitu dekat dengan lokasi kita. Nggak mungkin kita berpangku tangan, kan? Kita hanya akan diejek kalau begitu," ucap salah seorang jenderal. Jenderal lainnya mengangguk menyetujui. Faktanya memang seperti itu. Wira jelas ingin mendesak mereka ke jalan buntu. Jika tidak melakukan sesuatu, bagaimana mereka bisa bertahan? Selain itu, dengan gaya Wira, pria ini mungkin akan menyerang mereka dalam waktu singkat. Kalau lengah, situasi pihak Ihsan tentu akan sangat gawat. "Sialan, aku awalnya nggak ingin bertarung dengannya, tapi dia malah begitu memaksa. Kalau dia memang ingin mati, aku akan mengabulkan permintaannya ini. Cepat sampaikan perintahku, seluruh pasukan akan berperang. Kita harus mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Setelah itu, kita akan mengirim pasukan ke selatan untuk menaklukkan kerajaan Nuala. Dengan cara ini, kita bisa mendapat dua keuntungan secara sekaligus." Jelas Ihsan. Orang-orang pun bersorak kegirangan. Ini adalah hasil yang mereka inginkan. Jika tidak, Wira yang terus bergerak di sekitar mereka bisa memberikan pukulan fatal kapan saja. Melancarkan serangan terlebih dahulu jelas akan menguntungkan bagi mereka. Di sisi lain, Wira juga mendapatkan informasi bahwa Ihsan telah memimpin pasukan meninggalkan benteng Talok. Wira sendiri pun dalam perjalanan untuk bergabung bersama pasukan garda depan. Bab 1652. Ihsan sudah bergerak. Sepertinya, mereka nggak bisa sabar lagi karena kita menaklukkan kota Siluet. "Siapa suruh mereka mencuri pangan kita?" ucap Wira yang bersirah dan menunggang kuda dengan tidak acuh. Wira awalnya belum berniat bermusuhan dengan kerajaan Beluana, tetapi mereka benar-benar keterlaluan. Kebetulan sekali, Wira bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendamaikan negara kembali. Target pertamanya pun adalah kerajaan Beluana. "Kita punya meriam, siapa juga yang takut dengan Ihsan? Kita bisa meledakkan semua pasukan yang ada," ujar Danu dengan antusias. Dia ingin sekali bertarung dengan pasukan Ihsan sekarang, supaya prestisenya di medan perang makin besar. Meriam itu memang hebat, tapi juga punya kelemahan. Banyak waktu dan energi yang habis saat digunakan, juga tidak bisa digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Selain itu, harus ada pasukan elit yang bertugas menjaga meriam. Nggak masalah kalau hanya meledakkan gerbang kota. Tapi, kalau bertarung seperti biasa, kita harus memikirkan cara lain. Sahut Wira. 2. Wira tidak merasa bangga akan hasil yang didapatkan karena meriam itu. Lagi pula, hal apapun bisa terjadi di medan perang. Begitu terjadi kesalahan, orang-orang di sekitar akan terkena imbasnya. Akibat seperti ini tentu saja sangat fatal.
200 pasukan kita adalah pasukan elit yang dipilih dengan cermat, bahkan kita yang melatih mereka. Kemampuan mereka sudah pasti tak tertandingi. Jumlah pasukan kerajaan Beluana memang lebih banyak, tapi pasukan kita semua bernyali besar. Kak Wira, kamu tenang saja. Kami pasti akan membuka jalan untukmu. Seru Danu. Begitu mendengarnya, para prajurit pun serempak bersorak. Wira mengangguk dengan puas. Semangat juang pasukannya sangat tinggi sekarang, seharusnya mereka akan menang. Nafis, aku butuh bantuanmu. Apa kamu bersedia membantuku? Tanya Wira sambil menatap Nafis. Danu dan lainnya pun tampak heran. Nafis hanya ahli memanah, bantuan apa yang bisa diberikannya? 4. Katakan saja, Jenderal, aku pasti akan berusaha semaksimal mungkin, timpal Nafis. Dia tahu Wira memperlakukannya dengan sangat baik, jadi tentu tidak ingin mengecewakan Wira. Aku ingin membentuk pasukan panahan. Pasukan kerajaan Beluana dan kerajaan Agrel sama-sama ahli berkuda. Cara terbaik untuk melawan mereka adalah dengan serangan panah. Aku akan memilih 30.000 orang untukmu. Jadi, kamu butuh berapa lama untuk melatih mereka menjadi pasukan panahan yang baik? Tanya Wira. Memanah memang merupakan keahlian Nafis, sampai tidak ada yang prajurit pasukan mereka yang lebih hebat darinya. Terima kasih atas kepercayaanmu, Jenderal. Asalkan memberiku waktu 6 bulan, aku pasti akan membentuk pasukan panahan yang hebat untukmu. Jawab Nafis.